Meskipun angka kepuasannya tinggi, tapi masyarakat sekali lagi jangan terlena. Dari Prof Wiwi ada yang masih mengganjal, Prof, sebelum kita ke Pak Iya, Wihadi? karena roda pembangunan itu ada di birokrasi, maka janji yang tadinya itu menyenangkan kita, zakon kabinet, tapi nggak jadi kan? Oke, nggak jadi. Tapi bagaimana mengelola itu? Contoh sekarang kan, bahwa saya ini adalah pegawai negeri ini ya, ASN, saya merasakan bagaimana anggaran yang akan dipotong ya di kementerian dan lembaga dan dampaknya terhadap aktivitas kita. Apakah saya periset ini akan bisa melakukan riset dengan memadai? Itu pertanyaan yang sangat serius. Padahal riset-riset kita tidak main-main. Dulu kami di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang BRIN, itu satu contoh. Apakah kami nanti kalau gitu ya, dikurangi sedemikian rupa jatah riset yang sekarang aja sudah sangat kecil kan gitu. Lah itu apakah nanti memadai? Oh, penelitiannya cuma secondary resources, apa? Studi kepustakaan. Ya Allah, gitu kan? Mempengaruhi hasil dong tentunya. Iya, belum lagi ada kemungkinan penalti-penalti terhadap tukin kita gitu ya. Dengan berlapis-lapis itu. Jadi mohonlah Pak Prabowo, kami ya periset ini gitu ya, ASN ini tolong tentunya ingin melakukan penelitian yang sangat serius dan hasilnya itu kita publikasikan, kita berikan untuk negara. Oke, menarik ini. Coba kita tanyakan ini ya, curhatan dari Prof Wiwi ya kepada Pak Wihadi. Nampaknya beberapa program-program strategis yang kemudian dianggap sebagai capaian, salah satunya tadi efektivitas anggaran itu nampaknya belum dirasakan cukup baik, salah satunya oleh peneliti kita dari BRIN, Pak Wihadi. Ya, saya sudah mendengarkan berbagai macam pendapat yang tadi disampaikan dan ini adalah langkah positif. Dan ini juga kalau kita melihat kinerja Pak Prabowo, tentunya juga ini didasari juga adanya transisi yang cukup baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Karena kita paham bahwa pada bulan Oktober itu bagaimana sistem anggaran kita sudah diketok, sudah diketok palu antara DPR dan pemerintah pada bulan September. Artinya bulan Oktober, November, Desember ini kan sisa-sisa anggaran yang sebenarnya terjadi di 2024. Nah kemudian kalau tadi Prof sudah meragukan mengenai masalah anggaran, tentunya bahwa anggaran ini dengan waktu yang kita lihat dari mulai Oktober, November, Desember dengan sisa anggaran yang ada, terus kemudian juga kita ada kementerian-kementerian yang baru, artinya kementerian yang memang itu satu kementerian yang dipisahkan menjadi 4 kementerian itu adalah dengan cara untuk mengefektifkan. Nah tapi mata anggarannya kan tetap mengacu kepada 2024. Maka di situ kita melihat bahwa memang anggaran pada saat itu hanya operasional. Nah kemudian kalau kita melihat tadi Prof juga mengatakan mengenai penghematan anggaran. Nah ini perlu kami sampaikan juga bahwa penghematan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam anggaran ini adalah benar-benar memang sudah menyisir dengan baik anggaran-anggaran yang sebenarnya boleh dikatakan ini anggaran yang boleh dikatakan sangat-sangat bisa diefektifkan. Contohnya sekarang, bahwa kita ini sekarang sudah dalam kondisi paperless, maka ATK itu perlu ada penghematan penganggaran ATK. Nah, kalau kita melihat ATK saja itu 44 triliun. Nah, ini kan satu hal yang kita melihat bahwa boleh baik itu kertas apa dan segala macam, ini kan bisa dihemat. Nah, ini penghematan dilakukan. Kemudian juga perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini juga perlu kita garis bawahi. Artinya ada hal-hal dengan kondisi teknologi yang sekarang ini, dengan kita sendiri mungkin dengan pertemuan-pertemuan yang sekarang dengan daring itu sudah bisa melakukan pertemuan-pertemuan dengan baik. Nah, ini adalah sesuatu hal langkah-langkah positif yang kita lakukan, bahwa era yang saat ini sudah era yang kita lihat bahwa kantor-kantor sekarang juga orangnya juga banyak yang tidak dari kantor. Kalau swasta itu mereka bisa bekerja anywhere, mereka bisa work from anywhere, itu bisa terjadi juga. Nah ini adalah penghematan yang dilakukan. Jadi kita tidak memotong bagaimana riset yang dilakukan dan ini adalah untuk kepentingan bangsa, tetapi ini adalah bagaimana Pak Prabowo menghemat daripada anggaran ini, dan anggaran yang dihemat ini untuk apa? Ini adalah untuk kepentingan rakyat juga. Kita melihat bahwa program-program Pak Prabowo, kita lihat makan bergizi gratis MBG itu
adalah sesuatu hal yang sangat positif dan ini memberikan dampak ekonomi juga. Jadi tadi ada hal keraguan mengenai masalah pertumbuhan ekonomi yang targetnya adalah 8. Nah, kalau kita lihat dari makanan bergizi ini bukan suatu hal yang main-main, karena dalam makanan bergizi itu sirkular ekonomi itu akan berjalan. Nah, ini program Pak Prabowo yang benar-benar diperhitungkan sekali dengan adanya makanan bergizi ini, karena makanan bergizi ini tentunya bahwa membutuhkan beras, membutuhkan lauk, membutuhkan gizi, telur dan segala macam. Baik itu semua daerah itu tentunya dengan konten lokal dan itu akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi merata di seluruh daerah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang sirkular ekonomi akan berjalan untuk masalah MBG ini. Kemudian kalau kita lihat program yang kenapa mesti harus melakukan swasembada pangan dan ini ada dibutuhkan karena kita juga setelah dengan kondisi ini bahwa semuanya akan membutuhkan itu. Nah, inilah suatu program-program yang memang menyentuh langsung pada rakyat untuk kepentingan rakyat. Dengan kondisi yang demikian, maka sebenarnya dalam waktu yang sangat pendek sekarang ini, kita katakan 100 hari yang dengan kita melihat bahwa Pak Prabowo sudah cukup baik dengan survei yang ada, maka kita melihat bahwa ini adalah kepercayaan masyarakat bahwa Pak Prabowo memang dengan program-program yang ada itu adalah memang untuk kepentingan. Tapi keterbatasan kita lihat sekali lagi bahwa kalau kita bicara misalnya sistem anggaran, Januari ini baru kita lakukan DIPA, pemecahan DIPA masing-masing kementerian. Nah, ini sudah kita melihat bahwa track record ini kementerian ini sudah bekerja. Jadi ini adalah salah satu juga kita lihat bahwa apa yang dikhawatirkan mengenai masalah kementerian ini sangat akan kita lihat bahwa kinerja mereka akan kita nilai kemudian dengan kondisi kenaikan yang sudah ada anggaran yang sudah baik dan tidak seperti yang kemarin yang mereka masih dengan anggaran yang sisa-sisa tahun yang lalu dan sekarang ini baru berjalan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita lihat bahwa ke depannya dengan kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo, kami berterima kasih karena masyarakat ternyata memang melihat bahwa Pak Prabowo ini memberikan rasa aman untuk investasi juga. Kita melihat bahwa salah satu hal yang kita lihat bahwa Pak Prabowo sangat mendengar apa yang ada di masyarakat, yaitu tidak menaikkan PPN 12%. Baik, nah, ini adalah sesuatu hal yang kenapa? Poinnya sudah kami tangkap, kita boleh bergantian dengan narasumber di studio ya Pak Wihadi. Kita boleh ke PCO, Mas Uki. Kami yakin Presiden Prabowo tipe yang sangat terbuka, menerima seluruh kritikan, saran, masukan dari publik. Capaian dalam 100 hari ini Mas secara objektif bisa di... Iya, pertama-tama Presiden tidak mengenal istilah program maupun target 100 hari. Itu dulu ya. Tapi kami memahami bahwa publik, media, juga katakanlah komentator sudah terbiasa dengan istilah tersebut. Jadi kalau kita berbicara program, ini programnya sampai kapan? Ada yang 5 tahun seperti MBG ya, atau ada yang 2 sampai dengan 3 tahun seperti menghapus kemiskinan ekstrim menjadi 0% dan lain-lain. Tapi kalaupun kita berbicara 6 bulan atau 3 bulan boleh juga. Kita berbicara soal apakah sudah dimulai atau kalaupun sudah dimulai progresnya sampai mana. Nah, kita berbicara 3 bulan lah kurang lebih ya. Jadi kita melihat kepada tingkat kepuasan publik kepada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Litbang Kompas sudah mengatakan bahwa tingkat kepuasan di sana 80%, indikator politik 79%, LSI Denny JA kurang lebih sama dan mereka masih di dalam margin of error, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan. Begitu ya. Tapi kan kita juga nggak sampai di sana aja yang kita lihat misalnya ya. Jadi misalnya begini, kita bedah lagi, ada yang tentang ekonomi, ada yang tentang kesejahteraan dan lain-lain. Misalnya tentang ekonomi, ya tentang ekonomi sudah cukup baik, 80 sekian persen, bahkan kesejahteraan juga 80 sekian persen. Dan kami menganggap ini artinya kerja-kerja ekonomi. Pemerintah itu sudah berada di track yang benar, rel yang benar, dan lokomotifnya sudah melaju dengan kecepatan yang juga benar. Namun kita bedah lagi, di ekonomi itu ada apa? Ternyata yang paling rendah adalah soal lapangan pekerjaan. Lalu kita lihat datanya, ternyata kok pengangguran turun-turun aja sih sebenarnya, lalu masalahnya di mana? Kita lihat lagi ternyata ada pergeseran memang. Dari orang yang tadinya bekerja di formal, kemudian dia bergeser ke
informal. Nah, hal-hal seperti inilah secara objektif ya menjadi masukan buat pemerintah sebenarnya. Jadi nggak hanya yang bagus-bagus saja yang kemudian kita rayakan gitu. Jadi ada hal-hal catatan-catatan kritis yang pemerintah juga harus dengarkan dengan fair, dengan baik, dan Presiden Prabowo juga sangat mengapresiasi kritik. Jadi bagi kami kritik itu seperti obat dan vitamin ya, mungkin di lidah rasanya pahit. Tapi setelah kita konsumsi ini menyehatkan. Berbeda dengan gula-gula yang kalau kita konsumsi kebanyakan malah kita diabetes. Kurang lebih seperti itu ya, itu sebuah analoginya. Nah inilah dia yang sedang kami lihat ya, jadi selama 3 bulan ini cukup baik ya. Dan kami menilai ini karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah janji politik itu sudah mulai ditunaikan. Program makan bergizi gratis tanggal 6 Januari sudah dimulai secara bertahap. Ya, lalu kemudian pemutihan utang UMKM yang terutama bergerak di sektor pangan itu juga sudah dimulai per 1 Januari. Subsidi pupuk juga sudah dimulai per 1 Januari. Nanti kawan-kawan kalau berulang tahun, nah tadi kan kalau makan bergizi gratis kan anak-anak kuliah kan nggak dapet ya. Tapi kalau ulang tahun jangan party-party doang ya. Periksa kesehatan gratis di puskesmasnya masing-masing. Ya. Jadi itulah dia ya, itu yang pertama. Lalu juga renovasi sekolah juga sudah akan dimulai, yaitu sudah dianggarkan 17 triliun rupiah. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah kita di pelosok-pelosok ternyata yang tidak memiliki toilet. Dan ini berbahaya sekali buat siswa-siswi terutama yang perempuan ya, untuk siswi. Karena idealnya manusia itu apalagi yang masih tumbuh itu buang air kecil itu 2 jam sekali. Bayangkan kalau mereka sekolah sampai dengan 5 jam, itu mereka harus menahan air kecilnya dan itu bisa berpotensi menyebabkan infeksi kandung kemih maksud saya. Nah hal-hal seperti ini juga sudah dimulai untuk ditunaikan. Nah lalu yang kedua adalah keberpihakan kepada rakyat. Ini maksudnya seperti apa? Kita sama-sama tahulah sewaktu undang-undang harmonisasi pajak itu sudah mengharuskan ya bahwa PPN itu harus naik sebesar 1% dari 11 sampai dengan 12%. Dan saat itu memang terjadi dinamika ya. Di satu sisi kita harus menjaga sehatnya postur anggaran, di sisi lain kemudian Presiden itu percaya bahwa rakyat itu bebannya nggak boleh ditambah lagi. Dan Presiden memesankan sistem perpajakan di Indonesia itu harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama adalah keberpihakan, ya. Yang kedua adalah perlindungan, melindungi daya beli, dan yang ketiga adalah saya lupa nih yang ketiga, coba nanti kita masuk ke sana ya. Cuman yang jelas dari 3 poin itu tadi, kemudian Presiden memutuskan bahwa kenaikan PPN sebesar 1% hanya akan dikenakan kepada barang-barang yang memang sudah dikategorikan sebagai barang mewah, yang memang sebelumnya juga sudah dikenakan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Artinya barang konsumsi seperti odol, ya, seperti sampo misalnya, atau sikat gigi, atau misalnya sapu, atau misalnya kita beli obat di minimarket dan lain-lain, itu tidak ada kenaikan. Dan inilah dia ya, keberpihakan pada rakyat. Lalu yang keberpihakan kedua, misalnya Presiden Prabowo juga dalam sekian bulan sudah menurunkan biaya haji. Jadi biaya haji yang tadinya 80-an juta ya, per 1 orang jemaah, kemudian sudah diturunkan menjadi 55-an juta. Jadi ini juga keberpihakan Presiden Prabowo, di luar yang pemutihan utang UMKM ya, di luar pemutihan UMKM tadi. Nah 2 hal ini tadi ya, yaitu janji politik yang mulai ditunaikan, kemudian keberpihakan kepada rakyat, ada juga soal strong leadership. Ada juga soal strong leadership. Termasuk penegakan hukum tadi, Mas Uki, yang dipertanyakan Pak Slamet? Iya, bahkan beberapa ya dalam sebulan atau 1,5 bulan pertama, kita sama-sama tahu ya bahwa ada seorang pejabat DMA yang tadi sudah juga diutarakan oleh Bang Ade Armando yang dengan tegas ya itu diadili ya, yang kemudian dibuka sebuka-bukanya dan lain-lain ya, dan itu adalah wujud bahwa Presiden itu tidak main-main ya di dalam penegakan hukum, termasuk dengan memberikan keistimewaan-keistimewaan even pada seorang pejabat tinggi sekalipun. Misalnya seperti itu. Tapi begini, strong leadership yang saya maksud barusan itu adalah kalau kita ibaratkan ya, kabinet merah putih ini harus terorkestrasi dan bermain seperti kalau sepak bola Belanda itu total football.
Total Football ya. Jadi sama-sama kita sudah menyaksikan ya beberapa saat setelah dilantik di Magelang. Maksud saya pada saat dilantik di Magelang itu anggota Kabinet Merah Putih itu bukan hanya diberikan pengayaan materi terkait misalnya AI, terkait misalnya good governance, terkait misalnya politik regional dan global dan lain-lain, tapi juga di situ visi dan misi utamanya diadakan retret di Magelang itu adalah membentuk keseiramaan, chemistry di antara kementerian, juga kekompakan, nggak boleh ada menteri yang ke kiri sementara yang lainnya majunya ke depan, nggak ada boleh menteri yang bergeraknya terlambat, nggak ada boleh menteri yang bergeraknya kecepatan. Kenapa ini penting? Karena quick wins atau program hasil terbaik cepatnya Presiden Prabowo itu kan nggak ada yang single sector. Saya ambil contoh misalnya program makan bergizi gratis ya. Kita boleh saja di dalam kepala kita berbicara MBG, artinya di sini leading sektornya adalah Badan Gizi Nasional ya yang dipimpin oleh Prof. Dadan. Tapi mungkin kita lupa bahwa suplai bahan baku makanan tersebut itu dari para petani, dari para pekebun, dari para peternak, dari para nelayan. Dan di sini makanya perlu ada program lain yang juga sedang digalakan pemerintah, yaitu apa? Ketahanan dan swasembada pangan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya membayangkan secara liar ya, MBG langsung ditunaikan gitu ya, 82 juta orang penerima manfaat, sementara swasembada pangan tidak jalan, maka yang terjadi apa? Inflasi. Harga kenaikan bahan pokok itu akan terjadi kenaikan yang luar biasa besar. Jadi inilah yang dimaksud dengan keseiramaan tadi. Nggak boleh ada yang lambat, nggak boleh ada yang cepat. Nah inilah dia yang saya maksud tadi dengan strong leadership. Tapi kalau Presiden Prabowo sendiri menilai jajaran Kabinet Merah Putih, beliau sudah mengatakan bahwa secara umum beliau puas ya. Beliau puas dengan anggota kabinet yang bekerja siang dan malam. Walaupun 1-2 orang kami tangkap ada yang belum apa-apa sudah minta tambahan anggaran. Sesaat lagi Mas. Siap. Baru juga dilantik. Kita harus juga jawab demokrasi.